Assalamualaikum teman-teman. Welcome to EduFit Education with Fit. Sobat Fitri dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu pastinya. Oke guys, jadi sebelum kalian lanjut untuk menonton video aku ini, jangan lupa dong klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi beasiswa dari aku yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Oke guys, jadi ini tuh aku akan membahas mengenai Q&A dari beasiswa Ideas for Indonesia. Bagi kalian yang belum daftar beasiswa ini, ayo buruan daftar karena ini tuh kayak banyak banget benefit yang akan kalian dapatkan dari beasiswa ini. Dan itu masih buka kalau nggak salah sampai dengan 1 Maret 2021 kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek lagi aja di video aku mengenai beasiswa ini. Jadi guys, ini Q&A-nya sebenarnya itu ada di Instagramnya dari Ideas for Indonesia, tapi mungkin kalian ada yang kayak nggak sempat buat bacanya gitu dan masih bingung juga. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai Q&A-nya. Jadi yang pertama itu, kalau kartu pelajar atau kartu mahasiswa belum keluar atau hilang bagaimana? Jadi itu kayak udah dibahas juga ya di Q&A yang sebelumnya, tapi mungkin dipertegas lagi ya guys. Jadi mungkin bisa digantikan dengan menggunakan pengumuman sudah diterima di sekolah atau universitas bersangkutan, atau kalian bisa melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif atau melampirkan NISN atau NIM. Jadi bisa bukti itu selain kartu pelajar ataupun KTM. Jadi kalian jangan bingung-bingung ya guys. Kemudian untuk kategori berprestasi, sertifikatnya harus yang berperingkat atau sebagai peserta boleh dilampirkan. Jadi untuk kategori berprestasi tidak ada ketentuan peringkat dalam pengunggahan sertifikat. Jadi mungkin sertifikat apapun kalian bisa lampirkan mungkin ya kalau di sini itu. Kemudian untuk surat pernyataan keaslian dokumen bisa ditulis tangan atau diketik. Ini mungkin kayak banyak juga pertanyaan dari kalian ya. Jadi bisa ditulis tangan atau diketik, akan tetapi untuk tanda tangannya menggunakan tanda tangan basah. Jadi apabila peserta memilih untuk diketik, maka silahkan di print terlebih dahulu dokumennya. Setelah itu ditandatangani lalu di scan. Jadi gak bisa pakai tanda tangan scan ya kalau beasiswa Ideas for Indonesia ini. Kemudian kita harus melakukan langkah follow, share, poster, dan tweetbot secara lengkap, tidak boleh pilih salah satu. Jadi ini untuk persyaratan yang ada di panduan wajib dilakukan oleh seluruh peserta karena akan ada pengecekan gitu guys. Kalau mungkin misalnya nggak lengkap, mungkin kalian akan didiskualifikasi. Jadi sayang banget, jadi kalian harus melakukannya dengan benar guys. Kemudian kalau saya lulus SMA tapi belum lanjut kuliah, apakah boleh ikut? Jadi beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa dan siswa yang aktif. Jadi jika kalian itu kayak belum kuliahnya atau belum sekolahnya, maka kalian nggak bisa untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi ini untuk yang aktif aja. Kemudian kalau saya mau daftar 2 kategori sekaligus, apakah boleh? Jadi itu hanya memberikan kesempatan untuk peserta beasiswa mendaftar hanya 1 kategori ya guys. Jadi kadang banyak juga yang bertanya ke aku apakah bisa daftar di 2 kategori, kurang mampu dan berprestasi. Jadi nggak bisa ya guys, jadi hanya 1 aja. Kemudian saya warga negara Indonesia tapi berkuliah di luar negeri, apakah boleh mendaftar? Jadi beasiswa Ideas ini hanya diperuntukkan untuk siswa atau mahasiswa dalam negeri. Jadi Ideas gak bisa untuk yang luar negeri. Kemudian untuk tes online-nya seputar apa boleh tahu? Jadi ini buat kalian yang kayak untuk tes wawancaranya itu seputar self improvement dan bagaimana peserta mampu mengenali diri sendiri. Mungkin gak jauh beda kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada di formnya ya, kalau nggak salah ada kayak pertanyaan. Jadi gak akan kayak beda jauh lah seputar itu. Jadi untuk tentang diri kalian gitu ya. Lalu saya sudah konfirmasi poster ke WhatsApp yang tertera tapi belum ada respon, bagaimana? Jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya nggak ada respon karena itu juga nanti akan dicek ini. Kemudian untuk kategori siswa dan mahasiswa kurang mampu, maksud dari penghasilan orang tua gabungan kurang dari 750.000 per bulan. Itu bagaimana ya? Jadi gini nih, sebagai contoh, apabila penghasilan ibu dalam 1 bulan 600.000 dan ayah itu 1.200.000 dengan 3 orang anak, berarti jumlah penghasilan ibu dan ayah dalam 1 bulan itu kan 1.800.000. Kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga, yaitu sejumlah 5 orang. 5 orang itu kan ada ibu, ayah, sama 3 orang anak ya guys. Jadi sehingga 1.800.000 dibagi 5 orang itu 360.000 per bulan dalam
per orang ya, 360.000 per orang dalam 1 bulan. Jadi itu tuh kan kurang ya dari 750.000 per bulannya. Jadi kalian boleh mendaftar untuk yang kriteria seperti ini. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Jika mungkin masih banyak pertanyaan dari kalian, bisa tanyakan di kolom komentar, jangan sungkan ya. Atau kalian bisa DM aku di Instagram @tia__pjt. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi beasiswa dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.